Hidup. Hidup Pak. Hidup. Sampun. Uyuko. Sampai tingginya itu. Beliau ketika memutuskan terhubung ke Rasulullah, Imam Nawawi kemudian berguru lagi. Penjelajahannya di seputar Mesir, Mesir. Kui ketemu kalau seseorang sing pada masa itu sekitar tahun 600. Kui merupakan gunung besar pambimbing manusia pada zaman sehingga Imam Nawawi kemudian lengkap sisi ilmiah akademis, berguru ke ratusan syekh dengan berbagai disiplin ilmu sing mengantarkan Imam Nawawi menjadi sebuah menara membuat mazhab Syafi'i. Sepeninggal Imam Syafi'i, kan muncul imam besar dua nomor. Satu beliau itu, yang kedua Imam Rafi'i. Imam Nawawi kalau Imam Rafi'i itu disebut Syaikhain. Nanggon ilmu hadis, Asy-Syaikhain itu adalah Bukhari dan Muslim. Tapi ketika yang dibicarakan itu mazhab, maka Asy-Syaikhain itu Imam Nawawi kalau Imam Rafi'i. Dua gunung besar, nanggon cabang berbeda. Nahwu yang mulia, tafsir yang mulia. Bukti keilmuanan seseorang, mbah nonggon ilmu, tapi ketika harus menemukan, menciptakan rumus-rumus. Bisa zaman do sekolah SD misalnya, bukan saat dikenal ke nonggon misalnya IPA. Kita nonggon pelajaran IPA ini dikenal kalau rumus-rumus aneh-aneh. Apa sing kelingan apa? Misalnya gitu, belajar apa? Yuk ngawur ya kenapa? Kan undang-undangnya mengasih kan, semakin banyak gaya, semakin banyak lah iya. Nek wong gemaya iki masalahe urip penjoter. Ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam air, maka berat benda tersebut berkurang. Berkurangnya berat benda kuwi sama dengan jumlah air yang dipindahkan. Ono bareng ya? Apa? Nek sing gemaya tertekan iki apa? Rumus apa? Fisika. Lha yo, penulisnya siapa? Jadi kowe engko ketika menemukan rumus-rumus nanggon bidangmu dewe-dewe, maka kau sudah jadi ilmuwan. Misalnya kecil ya, ketika sebuah tanaman cabai tidak disiram, maka dia akan layu. Tapi kira betul rumus ya. Maka Imam Nawawi itu salah satu imam yang menemukan banyak sekali rumus-rumus kui kesimpulan ilmiah yang disingkat menghasilkan cabang ilmu baru.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jami' ikhwanihim lil anbiya al-mursalin wa ahli kullin wa ashabi kullin wa atba'i kullin. Malaikatul mukarrabin, malaikatus samawati wal ardi. Hadrati ashabi nabiyina muhajirin wa ansari jami'in nisa. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ahli baitin Nabi wa azwaji al-tahirat wa mahatil mu'minin Kauladi wa dhurriyyati wa anturatin ajma'in. Ya Allah hamidana barakatihim wa futuhatihim wa fuyudatihim wa madadihim wa anwarihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisul Awwal. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis pertama nonggon rangkaian 40 hadis yang disusun Imam Nawawi nang Arba'in iki. An Amiril Mukminin. Cinarita sangka Amirul Mukminin. Amir ya apa? Amir itu posisi eksekutif, jabatan formal yang disepakati wong akeh, sehingga amir itu sebuah gelar sing melambangkan sebuah posisi tinggi di atas imam-imam. Penggunaan kata imam kan terbatas nomor bidang-bidang tertentu. Imam hadis, imam madhab, imam sholat, ya toh, imam taraweh. Tapi seorang amir itu ketika imam-imam berkumpul dan dia memimpin seluruh imam ini, maka dinamakan amir. Dan amir itu punya otoritas menentukan kebijakan-kebijakan. Pada masa Rasulullah, Kanjeng Nabi tidak disebut amir itu. Karena cukup dengan gelar Nabi saja harus ngerampungi urusan. Rasulullah juga bisa-bisa orang no status nonggon kepangkatan yang manusia sing iso melampaui gelar Nabi, gelar Rasul. Periode kedua sepeninggal Kanjeng Nabi diteruskan Abu Bakar. Abu Bakar urung nganggo gelar amir. Abu Bakar itu memakai sebutan khalifah. Sebutan khalifah wis diisyaratkan oleh Kanjeng Nabi semenjak Kanjeng Nabi cek sugeng. Jadi Abu Bakar kuwi di embel-embeli merek ngono pada masa itu Khalifatu Rasulillah, Khalifah Kanjeng Nabi. Pada masa Abu Bakar ini urung memerlukan struktur pemerintahan sing aneh-aneh. Cukup dadi Khalifah Kanjeng Nabi ngono wis ngrampungi urusan juga.
Masa tugasnya Abu Bakar cuma sebentar, 3 tahun lebih sedikit. Sing masa 3 tahun lebih sedikit ini dipenuhi dengan itbak total ke Kanjeng Nabi. Masalah-masalah ke masyarakatan, ke negaraan isi mengacu kepada apa sing ditinggali Kanjeng Nabi. Urung ono kekacauan warna-warna. Ya wong murtad biasa. Murtad kan gampang ngatasi to. Gelem bali syahadat ya ayo. Dene ora cek kon biasa pancelas jalur kan rampung. Iya. Abu Bakar ya semono kuwi urusane. Ketika terdengar ono wong murtad parani ngene. Sadar neh ra. Gue ya wis ayo syahadat. Ketika malah wani ora ayo canda. Dibunuh. Iya, memang mau murtad kuwi resikone dibunuh atau lari. Untuk meloloskan diri dari sebuah peristiwa terbunuh paling gampang kan lari kok. Ketika dia ahli lari. Nek ora, ya percuma. Wong lari ya iya. Atau neraka. Risikonya berat. Jadi murtad itu resikonya mati atau neraka. Bisa menang pahlawan ngudi dewi. Pahlawan ngudi dewi itu merdeka atau mati. Baru murtad itu wah lah. Sebenarnya rapi belas. Terbunuh atau neraka. Menunggu penggemarnya kok akeh. Dasar goblok. Umar Ibnul Khattab kuwi singa dalam arti keberaniannya, keteguhannya, kepemimpinannya, kehebatannya, kependekarannya. Terus pokoknya sekti Mondogono, sekti Mondogono jayang palugon ora terjas tapak paluning pandi. Tok gagah briga-brigi ora ana sing ngalah Sayyidina Umar pada masa hidup beliau. Sayyidina Umar itu hanya kalah dengan sebuah syair kecil sok emben Medina. Syair yang tidak disengaja kuwi gumerenggeng di lorong-lorong Medina pada masa beliau jadi Amirul Mukminin itu mengalahkan Umar bin Khattab. Hati membaca yang dimilikinya seumur hidup itu tiba-tiba meleleh gara-gara ana syair sing nyebut-nyebut asmane Kanjeng Nabi. Itu baru 5 tahun sabare Rasulullah sedo. Sayyidina Umar itu mendengar asmane Kanjeng Nabi disebut-sebut wis ra kuat. Baja yang ada di pribadi beliau itu meleleh seketika. Jalanan rindu. Jadi ternyata rindu karo baja itu kuat rindu. Coba baja sing nonggonmu. Baja nonggonmu ki bakar kena. Dibakar ora ambok, digodhog ora medhok. Dipeh ya ora garing. Stop. Kalau misalnya bendino terhadap Kanjeng Nabi itu orang masak. Misal kowe umpama di lagunya Habib Syekh sejumlah 123 lagu. Nonggon alunan yang dibawakan beliau ini nyebut-nyebut asmani Kanjeng Nabi ping 20.000. Toh tetap saja hatimu orang sampai meleleh seperti melelehnya Sayyidina Umar hanya dengan satu kali krungu. Berarti kowe kuwi asline. Oh ya, logikanya kan ngono lho. Luwih singa daripada Sayyidina Umar. Bahkan raja raja singa itu penyakit loh. Ya wis lah diakui wae bahwa wis ngono kuwi. Astagfirullahaladzim. Qala sami'tu Rasulullah yaqul
Kata-kata ini kata-kata pasti. Jadi kalimah fi'il iki bukan rada ilmu ngono wae, dianggap ngono wae. Itu mengatakan sebuah peristiwa nyata. Benar-benar aku krungu. Ngono. Sami itu kiraane aku krungu tenan. Krungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ketika bicara. Mendengar dengan telinga. Bicara apa kan Nabi ngendika apa dawuh apa bersabda apa innamal a'malu binniyat. Setuhune setuhune nilai bobote ngamal iku binniyati gumantung niat. Karya, kinerja, laku, amale menungso kuwi kan warna-warna. Ana sing kelihatannya itu unggul luhur, gaya gagah, megah. Misalnya wong iki setahun ngumrah kan 4 berarti 1 bulan 2 kali toh. Gayane po 1 bulan 2 kali karena dia itu aslinya seminggu bisa nggak ada masalah besar. Ketemu rumus nanggung perjalanan urip pribadi. Masalah besar itu hanya bisa diselesaikan dengan umroh. Iki mungkin ada ilmuwan aja cek. Terus mau urip itu selalu nggak ada masalah. Wes kudu berurusan karo KPK, karo penjara. Berurusan karo KPK, karo penjara, karo Densus. Wes ngeri urusane wong pelanggaran GBHN. Solusi ini tinggal apa? Melayu nang Mekah, belalah malaikat sing nunggu Mekah kuwi ke menggemari sebuah kemudahan. Wah ya wis lah. Iki menungso sekolah terus sekolah rasa kapak-kapak dia rasa jenis kupingnya bareng. Pulang sekolah umroh merasa mendapatkan solusi jalan keluar sekolah ruwet sing sekolah terkait dewi. Nah, maka ibadah yang sebenarnya itu kelas iso nyundul langit itu kemudian karena niate menggawe ngindari KPK karo Densus, maka umroh itu melorot kelasnya menjadi pelarian saka kesalahan. Sebaliknya, gue kelambi sak telu, aja telu ya kakean. Gue kelambi sak siji berlengan panjang, lengan singke yo sesuai lubang. Kemudian boleh sajadah mudi, sajadah sopo-sopo, yang penting kan wujudnya sajadah. Ketika seseorang pakai baju berlengan panjang, jur nyamlong sajadah, kan mencurigakan kelakatnya. Kok yang jadi orang apik kan lho. Tapi niatnya benar, bukan niat bagi saudara terawih. Orang pun nanti salah nopo, orang di kesalahan nopo, orang terus berulang sehingga kira jagat, orang di mereka sehingga membuat marah langit. Seminggu kesalahan kecil paling menguti wong-wong kalau beda wong liwat. Tapi jalanan niatmu benar-benar arep apa ya mengisi malam Ramadan dengan sebuah tarawih spesial. Yang spesialnya balok. Maka amaliyahmu bimau karena niate heboh ini nilainya lebih tinggi dari umroh wong sing lari dari pengejaran KPK. Pinginane iki ada 2 orang masing-masing gawa
wakul berkat berisi nasi basi. Dua orang, yang satu hanya sekedar gua sekomampu, tapi yang satu tuh melempar isi wakul kuwi dengan niat semoga-moga nyo dadi pakane seluruh makhluk sing isih doyan. Tak sedekah. Mbah semut, mbah ular, mbah cacing, mbah pitik soko, atau siapapun yang memanfaatkan benda itu jadi rezeki. Beda. Satu guaan percuma tadi hanya bernilai dua sampah, tapi lemparan yang diniati dengan benar itu akan nembus lawang-lawangan langit dinilai dari sedekah. Itulah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setuhune likulli imri'in kedua saben uang, siapapun uang kuwi manawa utawi perkara sing diniati. Iki berlaku nonggon perkara sing kudu maksiat. Ketika sesuatu itu mubah, sesuatu itu sunnah, sesuatu itu bahkan fardhu, kuwi unduh-unduhan hasil ganjaran, unduh-unduhan hasil nilai nonggon buku-buku catatan amal. Kuwi apa yang orang itu niatke. Umpat yang menunggu. Jenenge kan tahu ono kisah ning jagat iki terjadi paceklik. Paceklik ini didahului dengan ketiadaan hujan, absen saka langit kuwi beberapa tahun. Sehingga tumbuhan yang semestinya hadir ning bumi jalanan kesiram udan punah. Surana juju. Ora ana tumbuhan sing memproduksi pakan seperti ketika ana wong-wong do kekurangan pangan. Kewan-kewan wong kekurangan pangan, maka kewan-kewan itu kemudian jadi sasaran makanane wong. Wes wedhus kering, onta kering, sapi kering itu tidak digurih. Yo, pakan itu ketika langka kan jadi enak. Wes pakan biasa kuwi, ketika langka jadi enak. Ketika jumlah berlimpah-limpah, rasa enak itu pergi entah kemana. Ya pindah nonggon pakan-pakan yang tetap langka. Misalnya ya, kowe ndek sego sak piring, isi omahmu ana wong 7. Ngeleh kabeh. Ayo, satu piring nasi dikepung 7 orang itu walah dadi enake ya 3 tahun ra ilang enake nang nasi. Tapi ketika hanya 7 orang kemudian ana ingkungnya itu, tumpengnya itu, tampirnya itu. Walah, rasa enak itu entah pergi kemana. Terus menunggu. Seseorang kemudian yunda iya kelaparan juga. Kelaparan juga, arep nang omah rano pangan, arep nang di tonggo rano pangan, arep rono rene rano pangan. Maka dia pergi untuk menghibur diri. Sampailah perjalanan kuwi nang tepi pantai. Ketika nang tepi pantai weruh tumpukan pasir sing kegulung dening ombak didesak ke tepi. Numpuk. Karena wong jane wong ngelih kaya. Gila tumpukan pasir itu seakan-akan berubah rupa dadi api epol. Sing seh kono dadi gula. Sing seh kono wujude beras. Sing seh kono wujude apa kegemaranmu apa? Iya, wis ngono kuwi. Ketika sadar iki rada ceteng pasir ya. Ya Allah Gusti, saupami niki gundukan pasir niki wujud gandum tenan, wujud beras tenan. Asem kula sedekah ning wong sak jagat ben ora ngeleh. Malaikat krungu. Malaikat sing sedang bertugas untuk nyateti omongane wong-wong itu krungu. Malaikat kan pirang-pirang ya satu regu.
Satu regu malaikat kemudian kumukui terus bubu. Ya dong aneh. Kenapa? Mau muni apa ya? Dan biasanya ora tau muni ngono, iso merujuk ora tau muni ngono kuwi wonge. Terus malaikat baik hati itu kemudian mendata ucapan itu disimpan nonggon apa ya? Flash disk ya. Ya orang flash disk kan cilik loh. Hard disk. Oh, kopi. Kemudian ketika Gusti Allah periksa, ya ini ada tak wujudi. Tak wujudi wong kae duwe bobot timbang amal sawetara gundukan pasir nang pantai kae dadi beras kapan dadi gantung kae disediake disebar ke wong sak jagat. Wis kono mati kono. Misale kalau kan mati kan kuwi. Ning delala urip terus. Urip terus ora mati-mati. Justru malah beresiko. Niat baik yang mesti dicatat apik wingko ketika dhek kemudian kenyang dan punya sesuatu iso-iso buyar. Ning muga-muga ora. Muga-muga ora wong arep nemu nikahan ngono mbah kapan meneh. Ya wis ngono kuwi. Mulane biyen nang ngaji yang pernah kita lalui ketika wong kuwi bertani kuwi setiap kali menanam pohon diniati sedekah. Maksudnya urung panen sama sekali wong gak nanam kok. Nandur padi misalnya. Ya Gusti kula nanam niki benjang menawi metu parine tenan sebelum wis sedekah. Semoga berkah. Sedekah itu bisa saja terhadap diri sendiri, bisa terhadap keluarga, bisa terhadap orang luar atau makhluk luar. Uang utawa udu wae ya, makhluk itu kan bisa orang, bisa bukan. Mulane ketika kowe dipari dirubung empret, ya santai saja. Santai saja karena kowe kudu komitmen dengan niatmu biyen. Ya kok seperti toh. Wong niate sedekah dirubung empret kok kusah. Tikus ya sudah. Sekor celuki kayak MMT. Pasangi MMT gede. Pagi ini. Wahai para tikus, silahkan makan. Kan aman ya, tikus orang sing iso. Tapi niatmu kan ada apa? Bukan resiko ini paling ya ringan. Jadi pembuat MTV berperasaan kan gue kira terkencang. Dia orang pesanan kayak ngono. Wahai para tikus. Ya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Uang sing niat perbaikan dirinya ke Allah ke Rasulullah, fa hijratuhu ya ila Allah wa rasulih. Maka perbaikan itu akan sampai hadrah ilahiyah dan akan mengantarkan ke hadrah Rasulullah. Hijrah itu perbaikan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sapa wae sing gerak pindahi ning krana donya. Krana donya yusibuha kang diarep-arep tercapai. Ali meroatin yang kiba utawa wong adon kang bakal dinikah. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrah wong mau ya mung senilai apa tujuannya. Kenapa sing digawe contoh kuwi wong wedok? Kenapa yang dipilih nonggon redaksi hadis itu kata-kata dunia karo imro'ah. Kaya dunia karo wong wadon iki sak paket ya. Sak paket iki. Ya wis kowe entuk dirumus iki. Semakin kau punya akses terhadap dunia, maka semakin kau
punya daya goda terhadap wong itu. Semakin melarat seseorang, maka dia akan semakin terjauhkan dari para makhluk. Wah, itu. Kok ngono kok? Coba ngalami ngono. Ya sing ngene wae contone. Kowe nggo Honda 75 cekadar. Diselah iku rusake tungkak. Wong bleser kena tungkakmu to. Karo nganggo apa ya? Sing saiki gek digemari apa? Apa kuwi mau? Nmax, oh Nmax limited bokap Kuwi peluang untuk mendapatkan memiliki daya goda. Nilai mendapatkan kan terserah kodrat. Itu lebih besar. Ketika amalia sing ketok ibadah, kuwi hanya untuk nyenggek dunia atau hanya untuk menargetkan sebuah peristiwa tersambung karo wong wedok. Yo kelas amalia wong ngono. Jadi wong nang Mekah ngarep ora sah libah. Bukan kelompok-kelompok mujahadah di mana-mana di permukaan bumi nang zaman iki. Tapi secara nyata mereka mengakui bahwa tujuan itu dunia. Padahal mujahadah itu mempergunakan wasilah ayat-ayat Quran, asma-asma ini Gusti Allah, selawat-selawat ke Kanjeng Nabi. Kuwi sebenarnya kalimat-kalimat suci sing kelasnya ini jadi kunci-kunci gerbang langit. Tapi ketika penggunaan itu lorot medun hanya untuk menjaring dunia, mujahadah jujur itu langsung ini loh. Ini malah dilecehkan, dipergunakan untuk penyalahgunaan kalimat-kalimat suci hanya untuk dunia karo kuburan kelindu. Yo sampai nangis. Istighfare nangis, sholawate nangis, pas maca Asmaul Husna yo nangis. Sing bicara nanti dit. Ya Allah Gusti. Aku kan bolak-balik omong kecanggihan malaikat itu asli, itu mengalami evolusi. Sesuai apa yang terjadi di alam manusia. Ketika standar nilai malaikat zaman Nabi Ibrahim ini dipakai oleh malaikat zaman saiki, ora sabar. Asli to. Wong yo ya aku ra sendiri. Ya aku dapat ngono masalah. Nang zaman kuwi ki njaluk swarga. Tapi nang zaman iki mungkin njaluk winginane payu 2000 sesuk ane bar wis ngono kuwi ben payu rada 3.500 apa piro kuwi. Dari wong mulai udan-udan karo ya Allah ya Allah. Gunakan Asmaul Husna. Kuwi penyalahgunaan. Jadi yang terjadi penyalahgunaan kuwi orang minum narkoba. Tok. Lah kriminal ora? Udah yo. Udune gawe ya. Yo iso narkoba kuwi ketika disalahgunaan itu dianggap kriminal. Kaya wong biyen. Wong biyen itu terjadi bantahan gara-gara sesuatu sing aslinya ilmiah. Ana seorang dokter saraf. Dokter saraf kuwi meriset saraf perasa nomor rogone manungsa. Salah satu kesimpulannya sebenarnya cabai yang dimakan manungsa. Maksudnya rasa pedas yang ada di cabai itu sebenarnya bukan rasa enak, tapi rasa sakit. Saraf yang dipicu ketika memakan cabai kuwi lara. Makanya wong mangan sambel itu sebenarnya menyakiti diri sendiri.
Maka para penjual cabai itu asli nih pengedar rasa sakit, menyakiti orang lain. Tapi ketika yang disakiti itu enjoy saja, malah bisa guling-guling ciplak. Itu jadi komoditas berharga. Yang sakit itu orang dianggap dosa. Lu wong sekilo iso padha karo pitik loro to. Itu orang-orang awam itu protes ora sepedes itu diloro. Padahal sebenarnya iya. Rasa pedas itu bukan rasa enak. Aneh. Para penggemar sambal itu sebenarnya menganiaya diri sendiri. Itu kriminal aslinya. Orang mampu. Jadi akal di pelayak-pelayak runu-runu itu orang mampu. Mungkin orang melanggar. Ini memperkaya agar keruncingan akal itu terjaga. Boleh. Aku kadang ya guyon kalau lombok-lombok ini. Ya orang kadang ya ketep. Jadi salah satu makhluk pengiran sing paling sakti yang ini ular lombok. Yo tenan to. Wong nonggon wis dakai rada pedes jenenge gila satu. Atau ketika pedes naik jenenge gila dua. Seekor ular di kedalaman gila tingkat buah ora apa-apa. Jan kowe dibalahke cilik, upahmu dicopot kabeh, seluruhnya pakaian dalam copot kabeh jan. Atau kowe sing dadi cilik utawa ada sebuah lombok raksasa. Ayo wanira. Lebokke kono. Rawahu. Itulah niat. Jadi pelajaran mengenai niat itu merupakan pelajaran dasar yang harus benar-benar dikuasai oleh pelaku agama. Pelaku agama karena dituntut untuk menjalani tata laku syariah yang ada dalam agama ini. Tata laku syariah itu sebenarnya budi luhur bernilai tinggi sing nekake swarga. Dan ketika niatnya salah, maka nilai tinggi itu akan berubah menjadi rendah. Sembarang-barang. Meskipun cuma makan, cuma tidur, cuma berganti baju, tapi ketika niatnya benar, seluruhnya itu dalam swarga. Turu agar pada saat proses tidur itu kau sedang berjalan ke arah surga. Bicaranya piye? Goleki ilmu tidur. Masa tidur ini nganggung ilmu tadi? Bisa, jelas. Pernah ada contoh dari Rasulullah. Kanjeng Nabi kuwi duwe kebiasaan tidur siang. Tidur siang beliau dinamakan Qailulah. Ning aneh penempatannya sebelum zuhur. Ora kaya kebiasaan lain-lain. Tidur siang sebelum zuhur itu ketika Kanjeng Nabi ditanya oleh para penanya, Kanjeng Nabi ngendikan iki tak kinabung. Tak kinabung kok bengi aku kan rogoku iki duwe cadangan tenaga gawe qiyamul lail. Maka tidur yang benar-benar tidur itu jadi amal ya. Sholihah sing nekak swarga. Terus rapi. Berlatih dan kemudian mahir mengelola niat itu diajarkan oleh syariah. Aneh. Rawahu Imam al-Muhaddisina. Imam lorone para ahli hadis. Ahli hadis ini seseorang yang jenius ya. Asli jenius.
nonggon jajaran para ulama hadis iki ana istilah para hafid. Para hafid kuwi wong sing mencapai tahap menyimpan 300.000 hadis. Kalau tidak salah mungkin 300.000 hadis sanate sak matane, matan sak sanate. Itu hafal tersimpan nang memori. Beliau-beliau semacam itu dinamakan para hafidul hadis. Nonggon sak dhuwure kuwi ana tingkat meneh. Ana neh sampai nonggon tingkat Imamul Muhaddisin. Imamul Muhaddisin nonggon sejarah yang paling dikenal wong ya Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim iki hidup satu zaman. Meskipun Imam Bukhari lebih senior, hidup satu zaman, dua orang besar Imam hadis. Tentang niat iki, kuwi bersumber kepada dua beliau kuwi. Imam itu ono alife ya. Nggon ma yang kedua ono, ma pertama ono. Ma yang kedua iki ngandake bahwa di sini dua orang. Satu Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman, Muhammad bin Ismail. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Itu nama lengkap. Nama dan nama nenek moyang. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Abu Husain Muslim bin Hajjaj itu Imam Muslim. Dua beliau ini benar-benar pahlawan sing mendokumentasikan hadis-hadis Kanjeng Nabi dan kemudian mengabadikannya nonggon karya tulis. Sahihul Bukhari kalau Sahihul Muslim ini merupakan kitab induk nonggon agung. Tentang niat ini dua-duanya beliau meriwayatkan hadis yang sama. Jadi tingkat sahih double. Sebab sisi Imam Bukhari, sebab periwayatan Imam Muslim, hadis ini ada. Fi sahihaihima alladaini huma as-sahhul kutubil musannafati. Diriwayatkan dalam kitab sahih beliau berdua yang merupakan kitab paling sahih yang pernah dikarang manusia. Jadi karya tulis yang dihasilkan para ilmuwan, para ulama itu kan warna-warna. Tapi yang menempati level tertinggi kesahihan itu dari Imam Bukhari kada dari Imam niatnya dilatih, dikelola dengan baik sehingga nonggon perjalanan berikut aktivitas kita sebagai seseorang dengan posisinya masing-masing kuwi banyak yang nantinya akan berbobot tinggi, bernilai luhur, bisa menggayo kesejahteraan hakiki dan alam akhirat. Benar-benar harus dilatih. Masalahnya orang keseharian kita tambah sesuai kapanpun juga kuwi akan hilang karena kehambaan niat. Perkara-perkara sing sebenarnya bernilai tinggi karena niatnya ora pas dan dadi ora sida. Perkara remeh-temeh sing koyo iki ning biasa-biasa saja. Ketika setelan niate pas bener jadi kinerja sing sudah langit jadi amal soleh untuk
satu dulu saja. Berkah Imam Bukhari, berkah Imam Muslim, berkah Imam Nawawi, berkah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, celantane murid, mendampingi murid di sekarang, sesane sampai fikih dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Ya, niat didata, dikelola, dilatih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad.